Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya masih tetap tertarik dengan pembahasan soal Sintayong yang begitu menghebohkan kemarin ketika banyak media menggoreng soal bagaimana omongan, ucapan dari pelatih asal Korea Selatan berusia 53 tahun ini, di mana dia konon dikabarkan dilirik, dinaksir oleh negara lain untuk bisa menangani ke sana dan bisa hengkang dari Indonesia. Tapi STY masih percaya, berkomitmen sampai menuntaskan masa berakhirnya kontrak dia sampai di Juni 2024 yang akan datang. Ya, ini yang membuat situasi ini rame. Sehingga saya sudah mendapatkan suatu jawaban yang pasti. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir sendiri yang seperti di video di konten saya kemarin menelpon saya dan berbicara tentang kabar tersebut. Ya, Erick juga kaget karena Sintayong tidak datang ke dia untuk berbicara secara empat mata bahwa dia dilirik oleh negara lain. Ya mestinya kalau beretika datang bicara diselesaikan, tidak perlu umbar di media lah. Sehingga ini kan seakan menimbulkan ini rame, ada pro kontra di sana, ada yang bilang udah kalau itu pergi aja. Tapi banyak juga penggemar dari Sintayong, ya kalau boleh dia dipertahankan, harus diperpanjang. Jadi sah-sah aja semua ya, ada yang pro, ada yang kontra di sini dengan apa yang diberitakan. Sebenarnya ini kan berita dari media-media di Korea, ya kemudian dikutip oleh media-media di kita, dan itu yang akan menghebohkan. Padahal kontraknya masih sampai 2 bulan Juni yang akan datang, dan itu pun Pak Erick sudah mengatakan ya bahwa dia tidak mencari pelatih lain. Belum ada dalam pikiran dia terbesit bahwa untuk menggantikan Sintayong hanya ada satu, cuma Sintayong, dia bilang. Jadi nggak ada pelatih lain. Kalau memang orang lain sudah bersiap, karena kan kalau dihitung masuk di bulan Februari saat ini, berarti hanya 5 bulan ke depan Sintayong itu sudah berakhir dan akan ada pembicaraan lagi untuk perpanjangan atau tidak. Mestinya federasi lain sudah menyiapkan itu, siapa pelatih akan menggantikan. Erick bilang nggak, saya nggak ada mempersiapkan pelatih lain karena dia masih percaya dengan Sintayong. Jadi ini clear buat teman-teman semua, jadi nggak usah bicara yang aneh-aneh macam-macam bagaimana, karena Erick tetap komit menjaga profesionalisme. Dia menghargai Sintayong dan dia minta juga Sintayong harus menghargai juga federasi lah, menghargai dia. Kalau ada apa-apa yang berbicara nggak usah ke media, nggak usah diumbar ke banyak sehingga ya dalam tanda kutip seperti ada kegaduhan di sana. Padahal Erick sih santai-santai aja, tenang-tenang aja. Coba kalau bicara berdua dengan Erick tenang, sambil ngopi berdua, makan cemilan, kan ini enak. Ya bahwa saya ini bos, ada yang lirik begini. Jadi bisa aman, nggak usah perlu di media ya. Untuk siapapun saya pikir mungkin STY bisa melihat ini, memfilter untuk ke depan. Ini pengalaman, tenang-tenang aja. Karena itu sudah berkomit. Ya, ini bukan target juga yang diberikan oleh federasi, tapi STY sendiri yang menyanggupi, mengiyakan, sehingga ada kesepakatan itu. Bukan maunya Pak Erick juga. Nah sekarang banyak yang bertanya, kalau untuk U23 nantinya ya gagal, nggak masuk karena banyak pemain itu, karena ini bukan kalender FIFA dan klub-klub itu tidak memberikan melepas pemain mereka yang bagus-bagus itu yang bermain di luar. Ivar Janner di Wolverhampton, Elkan Bagot di Ipswich ya. Kemudian ada Rafael di Ado, ada Ivar Janner di Utrecht, Marcelino Ferdinand yang ada di Denze. Ya, termasuk misalnya dengan Pratama Arhan yang ada di Suwon di Korea, ya misalnya itu yang tidak bisa bermain, ya bagaimana? Kemudian gagal. Padahal itu sudah terjadi kesepakatan harus lolos ke babak 8 besar kan. U23 ini hanya diikuti oleh 16 besar, 16 tim. Nah, kemudian gagal. Ini bagaimana ini? Pasti dipecat. Ya enggak juga dong. Kalau enggak ada pemain-pemain mereka, pasti Pak Erick tahu. Ya konsekuensinya itu akan dipertimbangkan. Ini kalau semua hadir ketika federasi melobi dan semua datang bermain, ya full tim atau 11 pemain yang ada di antara 26 pemain yang dibawa STY ke Qatar di Piala Asia Senior itu ikut semua, ya termasuk tentunya ada Ramadan Sananta di dalam ya, ada Hoki Caraka, ada Arkan Fikri yang sempat dicoret masuk, apalagi Nathan Cho. Sekarang sudah dipinjamkan dari Swansea ke Heerenveen, bermain di Eredivisie dan dia diizinkan kalau sudah diangkat sebagai dinaturalisasi. Ya semua itu hadir. Ya, tidak terkecuali termasuk Rizky Ridho ada di dalam. Ya,
ini bagus, ya kekuatan itu ada. Nah, gagal. Nah, ini yang akan dibicarakan tentunya. Parameternya kan ada di sana. Tapi kalau nggak ada mereka, namun tim STY ini gagal, ya harus dimengerti dong. PSSI akan tahu dan Pak Erik pasti akan melihat ini. Bukan serta-merta itu gagal langsung tidak diperpanjang, tidak. Saya pikir Pak Erik sudah menyiapkan opsi-opsi terbaik, ya, jalan keluar terbaik jika ini terjadi nantinya dengan tanpa ada pemain-pemain hebat dan kita tidak lolos dari grup A di U23 Piala Asia nantinya pada April dan Mei yang akan datang. Karena kita kan satu grup dengan tuan rumah Qatar, kemudian ada Australia dan Yordania di sana. Jadi pasti ada pertimbangan. Nah, kalau kita sukses nantinya di Piala Asia, di Piala Dunia, nantinya kita akan bermain 3 kali dengan Vietnam di Jakarta, kemudian dengan Irak dan Filipina nantinya, dan 1 pertandingan bermain di Hanoi, kan itu bagus, luar biasa. Kalau STY bisa melakukan itu dengan banyak pemain-pemain yang sudah ada di dalam, termasuk Jai Isya sudah masuk, Tom Haye, Ragnar ada di dalam, Martin Paes semua, Nathan. Nah ini baik tentunya. Jadi bukan hanya dilihat dari situ. Jadi teman-teman sudah pasti memahami ya apa yang saya di sini. Kalau nggak ada mereka, tidak full tim, tidak diberikan izin, itu bukan berarti STY gagal kalau tim ini tidak lolos, ya. Kemudian itu dari situ akan diambil suatu keputusan. Enggak, saya pikir enggak. Pasti enggak. Itu berlaku kalau semua pemain itu ada. Ya, kalaupun sampai sudah pemain itu full ada di dalam dan masih gagal juga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, pasti ada pertimbangan lain untuk pertarungan di tim senior juga di Piala Dunia untuk zona Asia di grup F yang kita akan ikuti, dan pasti ada pembicaraan lain lah yang akan ke depan. Makanya kan saya selalu yakin bahwa tenang aja, STY itu aman, ya. Pak Erik juga akan tetap tenang untuk menghadapi ini, dan makanya dia tidak mencari pelatih lain karena hatinya masih dengan STY. Nggak ada tergambar mau datangkan pelatih baru, mempersiapkan ini. Banyak kan di media-media lain tuh sudah hoax sudah muncul, dipersiapkanlah Jose Mourinho, yang Giovanni Van Bronckhorst, Joachim Low, banyaklah, Hansi Flick lah, tuh macam-macam. Saya sih hanya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Sebelum ada pembicaraan atau apa yang diungkapkan oleh Pak Ketua Umum, saya nggak percaya. Kecuali keluar dari mulut dia, karena dia kan orang nomor 1 di federasi kita yang bisa melakukan ini. Sama seperti STY juga. Ketika STY untuk mengusulkan mendatangkan pemain, kan STY harus lapor ke Pak Erik. Ya, bahwa saya suka pemain A, saya suka pemain B, pemain C, ini dengan level ini grade A, itu semua keinginan STY yang akan diikuti oleh Pak Erik. Rapor ke federasi akan semua diambil dengan baik untuk didatangkan. Jadi kalau khusus untuk STY ini, ya teman-teman semua, Pak Erik itu memanjakan, ya, dalam tanda kutip STY. Apa yang STY minta semua dikasih. Ya, baru-baru ini STY minta tambah bus untuk pemain, dikasih. Dia minta tambah dokter, dikasih sama Pak Erik. Di Piala Asia harus nginap di hotel bagus, Hotel W namanya. Wah, dikasih Pak Erik. Pokoknya apa yang diminta oleh makanan harus tambah gizi ini, harus ini STY minta, dipenuhi semua. Jadi apa yang diminta oleh STY selalu dipenuhi. STY minta Martin Paes datang, salaman. Ya, semua, Ragnar, Nathan, Jai, semua kan diminta lewat STY semua. Bukan Pak Erik yang punya mau. Itu STY. STY minta kebutuhan ini ya demi untuk tim nasional yang bagus, lebih baik ke depan, itu dituruti. Jadi nggak usah takut, teman-teman. Nggak usah dengar-dengar yang berita-berita yang hoax yang macam-macam lah. Ya, ini sebelum dapat langsung dari orang yang tepat. Nah, ini. Makanya saya selalu berhati-hati terus memberikan ini. Kalau mereka tanya, mesti dapat keterangan dari beliau dulu. Baru sah. Ya, sama semua pemain juga yang dibilang harus pemain ini, pemain itu. Saya bicara besok tentang siapa pemain-pemainnya akan didatangkan. Tapi sebelum itu, belum pasti kalau belum ada salaman dengan Pak Erik. Jadi nggak usah lu percaya. Kalau rumor ini akan naturalisasi, ini akan datang. Pemain A ini bagus ini. Tanya ke saya semua kan. Ya, saya nggak bisa mau jawab apa Saputra. Ya, saya harus tanya ke beliau dulu. Benar nggak? Kalau memang nggak ada, sebelum tiba di Jakarta nggak usah dulu percaya dulu ya. Karena semua itu datang dari STY. Semua harus lewat STY. Itu kata Pak Erik kemarin. STY yang punya hak, yang punya kewajiban untuk bisa mengusulkan pemain. Bukan saya. Saya lihat ketika STY bilang pemain ini, oke, kontak. Datang dari dia. Karena kalau sampai pemain ini jeblok, itu kan yang pilih STY, bukan federasi, bukan dia. Makanya selalu mesti datang dari STY. Itu. Jadi STY ini, jadi nggak usah teman-teman semua yang nggak usah takut lah.
kalau bisa berbicara, karena belum ada ya untuk berbicara pelatih pengganti STY itu nggak ada sampai saat ini, sampai kemarin kita ngobrol itu Erik sudah bilang nggak ada. Nah, tapi juga buat STY di sini harus saya bicara juga kemukakan harus menjaga etika juga untuk next ya, sehingga belajar dari kasus kemarin nggak usahlah STY berbicara ke banyak media dengan hal-hal yang tanpa ada pembicaraan lebih dulu dengan federasi atau dengan lapor ke Pak Erik, kan lebih bagus daripada umbar di media semua sudah heboh. Pak Erik terkaget-kaget, ini ada apa ini? Bicara ini ya, karena dia nggak tahu. Nah itu dia bilang kemarin, karena saya tidak punya niat untuk menggantikan STY sampai pada bulan Juni nantinya, apapun yang terjadi, kita akan bicara di bulan Juni. Karena yang mengontrak STY ini kan pengurus yang lama di masa Iwan Bule, yang mengontrak STY di akhir 2019 sampai pada akhir 2023 kemarin. Pak Erik itu hanya memperpanjang 6 bulan sampai bulan Juni. Jadi yang tanda tangan kontrak sebelumnya adalah pengurus yang lama, bukan Pak Erik. Nanti kalau sudah selesai bulan Juni baru Pak Erik tanda tangan kontrak baru, salaman untuk perpanjang sampai 2027. Itu kan rencana ke depan begitu. Nah kalau yang ini yang berlangsung sekarang cuma masa perpanjangan diberikan, karena akhir dari kontrak itu dengan Pak Iwan Bule kemarin, pengurus PSSI yang sebelumnya, sebelum Pak Erik masuk, itu dari akhir Desember 2019 sampai akhir Desember 2023. Gitu. Baru setelah selesai, Pak Erik minta untuk diperpanjang dulu, melihat di Piala Asia Qatar, karena STY juga menjanjikan siap masuk 16 besar, sudah terpenuhi. Oke, satu lagi kesepakatan itu terjadi, dan STY siap untuk melaksanakan tugasnya ini. Ya kalau STY nggak siap tentunya kan tidak ada sampai ke kesepakatan itu, sampai di 8 besar katanya, dengan ketentuan bahwa semua pemain itu ada. Pemain-pemain top, pemain-pemain hebat yang kemarin tampil di Piala Asia itu, yang pemain muda-muda kita yang saya sebut di awal, itu ada. Baru bisa mencapai di sana. Kalau nggak ada tentunya ada pembicaraan lain. Begitu ya dengan Pak Erik. Jadi kontrak baru dengan STY baru akan berlangsung pada Juni. Setelah semua terlewati dengan sukses, dengan baik, baru sign berdua. Itu baru Pak Erik resmi tanda tangan. Kontrak baru sampai 3 tahun depan. Nah begitulah teman-teman yang bisa saya katakan di sini. Tenang semuanya. Aman ya dengan saya Bung Ropan.